Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari sebelum kita membaca, merenungkan berita firman Tuhan, kita naikkan pujian lewat lagu berikut ini. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan akan terambil dari surat 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, mungkin Anda pernah mendengar cerita berikut ini. Satu hari ada seorang tukang batu yang kerjaannya setiap hari adalah dia harus pergi ke sebuah gunung batu, lalu memecah-mecah batu karang yang ada, dibawa turun, dijual untuk ya segala macam, untuk bahan bangunan dan sebagainya. Dan itu pekerjaan yang berat. Dia harus melakukan pekerjaan fisik yang tidak ringan di tengah sinar matahari yang panas dan sebagainya. Satu hari ketika dia sedang bekerja, dia melihat ada seorang kaya yang lewat dengan menaiki kereta yang begitu bagus, ya, pakaiannya bagus, mewah. Lalu dia melihat itu dengan iri, dia katakan, enak sekali jadi orang kaya seperti itu, tidak perlu kerja keras seperti ini, hidupnya enak, semua dia punya, tinggal ongkang-ongkang kaki. Entah kenapa, mungkin Tuhan mendengarkan perkataannya. Tiba-tiba, jadilah dia seorang kaya. Seperti yang dia mau. Uangnya banyak, mana-mana naik kereta mewah, pakaiannya bagus, senanglah dia. Tapi sekali waktu ketika dia sedang menunggang keretanya, tiba-tiba ada suara berisik, lalu ada ada pengumuman, ada orang yang lewat meneriakkan pengumuman, raja mau lewat, semua harus berhenti dan memberikan hormat, menunduk kepada raja. Maka dia harus berhenti bersama orang banyak, turun dari keretanya dan membungkuk penuh hormat ketika rombongan raja lewat. Maka dalam hatinya dia berkata lagi, rupanya lebih enak jadi seorang raja, dilayani banyak orang, diberi prioritas, dihormati, semua orang harus membungkuk kepadanya, punya kekuasaan yang luas. Lagi-lagi permohonannya terkabul. Jadilah dia seorang raja. Kemana-mana ditandu oleh banyak hamba, orang membungkuk, memberi hormat, ya, dilayani oleh banyak dayang-dayang. Wah, senang sekali dia, kipas-kipas dengan penuh kebanggaan. Sampai satu hari ketika dia sedang dalam perjalanan, sang raja ini dalam perjalanan, dia merasa kepanasan yang begitu luar biasa. Bahkan ketika dia minum air pun tidak bisa menghilangkan kepanasannya itu.
Lalu dia katakan, rupanya raja kalah sama sinar matahari. Sinar matahari, raja yang berkuasa begitu hebat pun tidak berdaya. Coba aku bisa seperti matahari. Terkabul. Jadilah dia matahari. Bercahaya, panas kemana-mana. Sampai sekali waktu ketika dia sedang bercahaya, awan hitam menutupinya. Dan cahayanya terhambat. Lalu dia mulai mengeluh lagi. Jadi matahari percuma, awan tebal, gak bisa ditembus. Enak hebat jadi awan. Jadilah dia awan yang menutupi tanah yang luas, ya, menghalangi sinar matahari. Sampai sekali waktu angin berhembus, menghalau awan itu. Lalu dia lagi-lagi mengeluh. Rupanya angin itu lebih hebat dari awan. Jadilah dia angin yang berhembus kemana, kesana kemari. Sampai sekali waktu angin yang dahsyat hebat itu ternyata tidak bisa menggoyang gunung karang. Lalu dia katakan, gunung karang ini lebih hebat. Saya pengen jadi gunung karang aja. Jadilah dia gunung karang yang kokoh, tegar, hujan, angin, panas, badai tidak bisa menggoyangnya. Sampai datanglah seorang tukang batu. Dengan pahat dan palunya, dia mengkikis gunung karang itu. Lalu dia katakan dalam hatinya, Anda sudah bisa tebak, coba aku jadi tukang batu itu. Apa moral dari cerita ini, saudara? Bahwa rupanya manusia itu salah satu cirinya adalah seringkali tidak mudah puas dengan apa yang ada padanya. Kita selalu melihat apa yang orang lain punya. Benda, materi, atau mungkin kepintaran, kekayaan, kehormatan, kesehatan, dan kita selalu merasa apa yang orang lain miliki lebih baik dari yang kita punya. Anda tentu kenal pepatah, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau daripada pekarangan sendiri. Nah, rupanya itu yang sudah disadari oleh Rasul Paulus sejak sangat lama. Karena itu dia mengatakan dalam teks kita pada hari ini, kiranya Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kata kuncinya adalah cukup. Masalahnya, cukup itu bisa berbeda. Cukup menurut saya belum tentu sama menurut Bapak dan Ibu, menurut saudara-saudara. Tetapi yang Rasul Paulus katakan di sini adalah berkecukupan karena kasih karunia Allah. Jadi ukurannya bukan ukuran kita, tetapi ukuran dari Tuhan sendiri. Tuhan yang tahu apa yang cukup buat kita. Apa yang memang kita butuhkan. Di salah satu bagian dari Injil, Tuhan Yesus pernah mengatakan, janganlah engkau khawatir akan ini dan itu. Kenapa? Karena Bapamu tahu bahwa engkau membutuhkan semuanya itu. Merasa cukup, ini yang harus selalu kita latih. Apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, harusnya cukup. Karena itu berasal dari kasih karunia Allah yang melampaui apa yang sanggup kita mintakan. Bahkan Rasul Paulus melanjutkan, bahkan berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ini yang paling penting, hikmat. Kalau kita punya hikmat, maka kita akan merasa cukup.
Dan tidak lagi seperti tukang batu dalam cerita tadi. Selalu merasa kurang, selalu merasa ingin yang lebih, iri melihat yang lain, sampai dia tidak sadar. Pada akhirnya sebetulnya yang ada pada dirinya itu sudah cukup. Saudara yang kasih Tuhan, percayakah Anda bahwa Tuhan memberikan berkat yang cukup buat Anda? Cukupnya menurut Tuhan, bukan cuma menurut kita sendiri. Kalau kita percaya pada hal itu, bahwa berkat Tuhan cukup, bahkan berkelimpahan, berkelebihan, karena Ia telah memberikan anugerah yang terbesar yang kita tidak akan pernah bisa beli, yaitu keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka hidup kita akan jadi lebih ringan, lebih enteng, tidak mudah ngiler melihat apa yang lebih dari orang lain, apa yang hijau dari rumput tetangga, tapi belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu keluarga kita, materi, kesehatan kita, sekalipun mungkin tidak seperti yang kita mau. Tetapi kalau Tuhan memberikannya, maka itu cukup. Maka dari itu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita senantiasa memohon kepada Tuhan agar kita boleh belajar menerima, mensyukuri, dan hidup dalam kecukupan darinya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, anugerah yang cukup bahkan melebihi yang sanggup kami mohonkan. Terutama karena Engkau telah memberikan anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kami semestinya adalah orang-orang yang tidak layak dan pantas untuk menerimanya. Kami memohon agar Engkau mengaruniakan kepada kami hati yang bijak, agar kami boleh merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami menjalani hidup dengan penuh sukacita, bahkan kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami yang memandu bangsa ini menghadapi berbagai krisis, khususnya seputar pandemi. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang dilakukan, kiranya boleh dilakukan seluas mungkin, sehingga sebanyak mungkin orang mendapatkan vaksin yang boleh menolong, meningkatkan kekebalan imunitas mereka. Kami mau berdoa untuk saudara kami yang ada di daerah-daerah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan yang juga menolong mereka, menghibur, menguatkan, khususnya bagi mereka yang harus kehilangan kekasih-kekasih mereka. Berikan kekuatan kepada gereja atau lembaga-lembaga atau siapapun yang menolong meringankan beban mereka, agar lewat tangan-tangan ini Tuhan memelihara saudara-saudara kami ini. Pakai jiwa kami untuk boleh membantu dengan apa yang bisa kami lakukan. Kami saat ini juga teringat kepada para pelaut yang ada di kapal selam milik Angkatan Laut Indonesia yang saat ini hilang di perairan Bali. Tuhan kiranya menjaga mereka. Kiranya kami boleh berharap apa yang terbaik. Tetapi apapun itu, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan menyertai mereka, juga keluarga yang menantikan kabar. Saya berdoa untuk setiap pihak yang membantu proses pencarian, pakai agar mereka juga menjadi berkat kekuatan bagi baik para pelaut yang belum ditemukan maupun keluarga yang menantikan kabar. Saya berdoa untuk setiap keluarga kami, berkati, kuatkan di tengah setiap pergumulan, ekonomi, kesehatan, keluarga, agar dalam menghadapi segalanya, kami bersandar pada berkat Tuhan, berkat yang cukup bahkan melebihi yang sanggup kami harapkan. Dan karena itu juga kami mau menggunakan waktu kami. Dalam doa-doa pribadi kami akan kami naikkan sebentar lagi, memohonkan berkat Tuhan bagi setiap pergumulan kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan, dalam doa-doa pribadi kami. Bapa Surgawi, inilah kami. Kami percaya Engkau akan mengabulkan doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu dan anugerah-Mu. Karena itu kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati selalu.